Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tayyib ayuhat talabah, kita akan belajar balaghah, uslubul insya, ta'rifuhu aqsamuhu anwa'u kulli qismin. Kita akan melanjutkan pelajarannya insyaallah. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas syairnya dulu dari Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun pembahasan balaghahnya yaitu uslub insya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Baik. Kita mulai membahas dulu al-kalimat al-jadidah. Al-qadha ay qadha Allah, ya. Kama arafna wa kama sami'na min qabl, yani al-qadha wal qadar. Al-qadha wal qadar ay al-qadha bermakna ketetapan, ay qadha Allah, ketetapan Allah. Jazi'a yajza'u ay bimakna khafa yakhafu. Takut. Jazi'a yajza'u bimakna khafa yakhafu, takut. Hawadith jam'un min hadithah bimakna dhahirah ay waqi'ah, kejadian. Ahwalun jam'un min haulin. Ahwalun jam'un min haulin ay bimakna masaib ay musibah, bimakna musibah, atau juga bisa berarti hal yang mengerikan atau menakutkan. Jaldun bimakna sabirun. Shimah bimakna khuluqun ay akhlaqun, bermakna akhlak. Samahah, samahah berarti karom, ya, karom, baik hati, berbudi pekerti, dermawan. Sakha ay kathratul karom. Lebih karom lagi dia, lebih baik hati, lebih berbudi pekerti, lebih dermawan. Adhan jam'un min dhihnin ay bimakna pikiran. Jaza'un bermakna khaufun, ya, masdar dari jazi'a ini, berarti ketakutan. Istad'a yastad'i bimakna talaba hudurahu, bimakna meminta kehadirannya, atau bimakna talab juga bisa, bimakna meminta. Masyibun ay kabirus sin alladzi lahu syaib, orang tua, ya, orang yang sudah berumur. Diambil dari kata syaib yaitu uban, orang yang sudah beruban maksudnya. Karrotun bimakna roja'ah, kembali. Al-ata bimakna bisa berarti dermawan, kedermawanan, dan juga bisa bermakna pemberian. Jada yajudu karoma yakrumu, atau menderma, berdermawan, ya. Bisa seburuk-buruk. Nah, kita akan membaca syair dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Imam Syafi'i selain juga faqih, alim, dan beliau juga seorang yang fasih dalam membuat syair. Kita akan membaca. Qala Syafi'i rahimahullahu fin nushi. Nushi ay diwan Syafi'i. Diwan adalah kumpulan syair-syair, ya.
Kita baca. Da'il ayyama taf'al ma tasha waqib nafsan idza hakamal qada'u. Da'il ayyam ay utrukil ayyam taf'al ma tasha taf'alul ladzi hiya tasha'uhu. Ay taf'al wa tasha fa'iluhuma domirun mustatirun takdiruhu hiya yarji ilal ayyam. Ya, biarkanlah hari-hari itu melakukan apa yang ia kehendaki. Nah, jadi biarkan saja hari-hari yang kita lalui itu melakukan tugasnya atau jatuh dengan ketetapan-ketetapannya. Karena di setiap hari itu pasti ada ketetapan-ketetapan, takdir-takdir, imam musibah dan yang lainnya. Da'il ayam, biarkan saja hari-hari tersebut melakukannya. Karena itu sudah ditakdirkan. Watib nafsan idha hakamal qada. Watib nafsan ay ij'alin nafs tayyiban. Jadikanlah nafsun itu, diri itu thayyib, baik. Maksudnya sabar dan ridho. Watib nafsan idha hakamal qada. Idzal qada qad hakam. Jika sebuah ketetapan itu telah memutuskan, di sini ketetapan tidak menjadi maf'ul, akan tetapi dia di sini menjadi fa'il. Jadi ketetapan memutuskan ya. Akan tetapi maksudnya bukan ketetapan yang memutuskan, karena ketetapan itu tetap di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, tib nafsan, jadikan dirimu itu thayyib, baik, sabar dan ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke bait yang kedua. Wala tajza' li haditsatil layali fama li hawadithid dunya baqa'u. Wala tajza' ay wala takhaf, jangan takut li haditsatil layal, terhadap kejadian-kejadian di malam hari. Imam Syafi'i rahimahullah menggunakan ibarat kejadian-kejadian di malam hari untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak mengenakkan, musibah, dan yang lainnya. Kenapa? Karena malam hari adalah waktu di mana banyak sekali kejadian-kejadian tidak mengenakkan atau bahkan kemaksiatan-kemaksiatan itu terjadi. Seperti pencurian, pembunuhan, dan banyak lagi yang lainnya. Makanya beliau menjadikan atau mengibaratkannya dengan haditsatil layal, kejadian di malam hari. Tidak usah takut dengan musibah, hal-hal yang tidak mengenakkan. Fama li hawadithid dunya baqa'u, dan tidaklah kejadian hawadits jam'un min hadithah, dan tidaklah kejadian-kejadian di dunia itu abadi. Nah, karena kejadian-kejadian di dunia itu tidak ada yang abadi, wala tajza, wala takhaf, tidak usah takut, tidak perlu takut, karena pasti akan berlalu. Wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan wa shimatuka samahatu was-sakha'u. Wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan, ay wa kun rajulan jaldan 'alal ahwali. Jaldan di sini sebenarnya masih menjadi sifat dari rojul. Akan tetapi alal ahwal ini dimajukan mungkin untuk menekankannya. Jadi kun rojulan jaldan, jadilah manusia, jadilah lelaki, jadilah orang yang sabar alal ahwal, terhadap musibah-musibah. Washimatuka samahatu wassakha. Washimatuka ay dengan khulukmu, dengan akhlakmu yang dermawan, yang baik hati, yang mulia, dan sama. Sakho artinya sama seperti samahah, akan tetapi lebih kathratul karom.
Akan tapi dia lebih lagi. Kita masuk ke bait yang keempat. Wala tarjus samahata min bakhilin. Fama finnari lidzam'ani ma'u. Wala tarjus samahah min bakhilin. Dan janganlah kalian itu mengharapkan samahah, kedermawanan, ya, kedermawanan dari seorang yang pelit. Jangan pernah berharap kedermawanan dari seorang yang pelit. Kenapa? Fama finnari lidzam'ani ma'u. Karena tidaklah neraka itu, maksudnya adalah karena tidaklah orang yang haus di neraka memiliki air. Neraka tidak akan pernah memberikan air kepada orang yang haus. Imam Syafi'i rahimahullahu mengibaratkan orang bakhil itu seperti neraka yang tidak akan memberikan air sekalipun kepada orang yang haus. Ya, ini dia 4 bait dari syairnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 34 kalau di buku kalian ya. Tarjamatus syair. Tarjamatus syair. Huwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Wulida bi Madinati Ghazah di Palestina. Beliau lahir di kota Gaza di Palestina. Sanata mi'ata wa khamsin minal hijriyah. Minal hijrah. Beliau lahir di tahun 150 Hijriyah. Wa nasha'a bi Makkah al-Mukarramati. Beliau tumbuh di kota Makkah al-Mukarramah. Wahtama bi dirasatin nahwi wal lughati wasy-syi'ri wal fiqhi. Beliau mempunyai perhatian yang lebih terhadap mempelajari ilmu nahwu dan juga bahasa dan juga syair dan juga ilmu fikih. Bahkan beliau adalah salah satu orang yang merumuskan usul fiqh. Wa shara 'aliman yurja'u ilaihi fi hadhil ulum. Dan beliau menjadi seorang alim, menjadi seorang yang alim yurja'u ilaihi, yang dia itu kembali kepada dia fi hadhil ulum. Maksudnya adalah beliau menjadi rujukan ataupun referensi dari ilmu-ilmu ini, yaitu nahwu, bahasa, syair, dan juga fikih. Beliau adalah rujukan dari ilmu-ilmu ini. Sahibul madhab syafi'i. Beliau adalah yang memiliki madhab asy-Syafi'i fil fiqh, dalam ilmu fiqh. Tuwfiya bi Misra sanata alfaini wa arba minal hijrah. Beliau wafat di Mesir tahun 204 Hijriyah. Ma'anil mufradat. Tib fi'lu amrin taba yatibu wa tib nafsan kun hasanan nafsi. Tib jadilah thayyib, jadilah baik, jadilah dirinya yang baik, jadilah diri yang baik. Tib nafsan jadilah diri yang baik. Al-qada'u qada yaqdi qada'an hakama wal muradu qada'ullahu ay qada'ullahi wa qadaruhu. Qada dari kata qada yaqdi, qada'an, hakama menetapkan, memutuskan,
Dan maksudnya adalah ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dan takdir Allah. Jaldan sabiron, orang yang sabar. Ashimah al-khuluq, akhlak, kepribadian. Syarhul abiyat. Yansahuna syairu bi alla nashghala adhanana bima ta'ti bihil ayyamu min masaiba. Asyair Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menasihati kita agar kita tidak menyibukkan pikiran kita dengan apa yang hari-hari itu datang dari musibah. Maksudnya adalah tidak menyibukkan diri kita dari musibah-musibah yang datang pada sebuah hari. Ta'ti di sini failnya adalah al-ayyam ya. Jadi Imam Syafi'i menasihati kita agar kita tidak terlalu memikirkan musibah-musibah yang terjadi pada hari-hari kita. Wa antakuna nufusana ay wa antakuna nufusuna radiyatan biqada'illahi wa qadarihi, dan hendaknya diri kita menjadi ridho dengan ketetapan Allah dan juga takdirnya. Tidak usah berpikir, tidak usah menyibukkan pikiran kita dengan memikirkan hal-hal ini. Jadilah ridho dengan ketetapan dan takdir Allah. Lianna hadza min kamali imanil muslimi. Karena ini adalah termasuk dari kesempurnaan iman seorang muslim, yaitu mempercayai qada dan qadar Allah, termasuk dari rukun iman. Thumma yu'akkidu ma'nal baitil awal fayanhana 'anil jazai 'inda nuzulil masaib. Dan di bait yang pertama dan beliau di bait yang kedua ini menekankan lagi dari bait yang pertama. Fayanhana 'anil jaza. Beliau menasihati kita agar tidak melarang kita untuk takut. Fayanhana 'anil jaza, melarang kita untuk takut inda nuzulil masaib, ketika musibah itu turun. Fahawadithud dunya ta'ti wa tadhhab wal 'aqilu yasta'inu 'alaihi bis sabr. Wahawadithud dunya, dan kejadian-kejadian di dunia itu ta'ti wa tadhhab, datang dan pergi, datang dan pergi. Wal 'aqil yasta'inu 'alaiha bis sabr, dan orang yang berakal pasti akan yasta'in, meminta pertolongan, 'alaiha, terhadap musibah-musibah tersebut, terhadap hawadith, bukan musibah, terhadap hawadith, terhadap kejadian-kejadian tersebut, bis sabr, dengan sabar. Sebagaimana yang kita ketahui, wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan shalah. Kita ke bait yang ketiga, ke penjelasan dari bait yang ketiga. Wa fil baitit tsalits yad'ul insana alla yad'ufa amama ahwalid dahri wa hawadithi. Wa fil baitit tsalits, dan di bait yang ketiga, yad'u al-insana ay asy-syair Imam Syafi'i yad'u al-insana. Imam Syafi'i atau syair atau penyairnya menyeru manusia alla yad'ufa, agar hendaknya manusia itu tidak lemah amama ahwal, di hadapan musibah-musibah ad-dahri wa hawadithi, ahwalid dahri, musibah-musibah pada suatu masa atau musibah-musibah pada suatu kejadian. Amama ahwalid dahri, dalam musibah-musibah pada suatu masa, wa hawadithihi, dan juga kejadian-kejadiannya, kejadian-kejadian manusia itu. Tidak usah atau jangan lemah terhadap hal-hal tersebut. Bal yakunu sulban yuwajihuha biquwatin wa syaja'atin. Bahkan harus menjadi sulban, yang kuat, yang keras. Sulb artinya keras. Yuwajihuha, menghadapinya, biquwatin, dengan kuat, wa syaja'atin, dengan keberanian,
wa yatahala bi khuluqil karam wal ata, dan hendaknya dia itu yatahala menghias diri dengan akhlak yang mulia dan dermawan. Kita ke halaman selanjutnya, masih membahas tentang syair. Kita ke bait yang terakhir, bait keempat. Wa fil baitir rabi', dan di bait yang keempat, yanha syairu al-mar'a an ya'mulal ata'a minal bakhili. Di bait yang keempat, asyair, sang penyair Imam Syafi'i melarang manusia an ya'mulal ata, mengharapkan pemberian atau mengharapkan kedermawanan dari seorang bakhil, orang yang kikir, yang pelit. Imam Syafi'i melarang kita untuk mengharapkan kedermawanan dari seorang yang pelit. Fakama annan nara la tajudu lil atshani bil ma, sebagaimana neraka itu tidak berderma terhadap orang yang haus dengan air, tidak memberikan orang yang haus itu air. Bagaimanakal bakhilu la yajudu lil muhtaji bil mal, sebagaimana begitu juga orang yang bakhil, orang yang pelit, tidak akan berderma kepada orang yang membutuhkan dengan harta. Orang yang bakhil tidak akan mendermawani harta kepada orang yang membutuhkan. Jadi tidak usah mengharapkan kepada orang yang bakhil. Ya, pelajaran hari ini insya Allah sampai di sini kita cukupkan dengan membahas syair dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Insya Allah kita masuk ke pembahasan uslubul insya di pertemuan selanjutnya insya Allah. Dan tugas untuk hari ini adalah menghafal syairnya ini, menghafal syair dari Imam Syafi'i ini, lalu disetorkan kepada Ustadz melalui Jabri, ya, lalu setorkan kepada Ustadz melalui Jabri, dihafalkan, ya, jangan dibaca, dihafalkan, berbuat yang jujur. Baik. Barakallahu fiikum, wafaqanallahu jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.